Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa kembali di sektor finance, bank-bank sekunder dan ada 1-2 bank digital. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh BGTG, dan kedelapan BABP. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang hari ini ditutup terkoreksi 0,8% ke harga 730. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, BJTM malah diakumulasi oleh RS nih ya. 57.000 yang jual tipis-tipis saja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, menurut saya cukup bagus untuk BJTM. Ya seperti analisa saya sebelumnya ya. Kalau gagal bertahan di atas 755, ya potensinya bisa mengarah sampai 700. Tapi kemungkinan kalau saya bilang itu ya 720 akan dipertahankan. Ini terlihat dia cuma membuat ekor. Di tanggal 21 Juni kemarin pas ISG juga koreksi dalam, dia membuat ekor ke bawah dan ditarik naik. Dengan kondisi seperti ini, kemungkinan besar ya support 730 akan dipertahankan. Kalaupun turun-turun ya paling 720 dia naik lagi. Jadi untuk trading menurut saya kurang menarik karena pergerakannya terlalu sempit. Ya, kalaupun dapat 1-2% itu sudah cukup bagus, tapi untuk lebih tinggi itu susah. Dan terlihat memang BJTM ini breakdown dari pola simetrika triangle-nya ya, yang ditarik dari bawah ini uptrendnya dia juga sudah jebol, sudah kembali downtrend, minornya downtrend, tapi udah bergerak sideways. Jadi kalau mau bagus memang BJTM harus kembali ke atas 755. Dan seperti yang saya bilang ya, gap dividennya kemungkinan akan lebih lama ditutup. Tapi kemungkinan tahun ini potensi besar akan ditutup gap dividennya. Jadi ini masih proses. Yang mau simpan, yang mau nabung, yang kemarin dapat dividen ya kalau ada dana, ada uang bisa beli lagi di bawah mumpung BJTM masih murah. Di area 730 sampai 700 ini murah untuk BJTM ya. Apakah BJTM bisa turun lebih dalam? Sepertinya enggak, karena BJTM ini sudah breakout dari masa konsolidasinya yang terbentuk dari April 2019. Jadi sudah 2 tahun dia akhirnya breakout. Ya seharusnya buruk-buruknya pun 700 saja terus dia mantul lagi. Tapi dengan kondisi seperti ini saya lihat ya kemungkinan besar BJTM juga pasti akan naik ya. Dan semoga aja kalau nggak bulan ini ya bulan depan bisa bergerak di atas 755. Tapi belum ya, untuk menutup gap belum. Kalaupun dia mampu breakout 755 ya dia akan bergerak di range harga 755 sampai ya mentok-mentok 780. Jadi seperti itu ya. Untuk BJTM nggak cocok untuk ditradingkan karena dia juga naiknya pelan, walaupun mungkin ada 1-2 candle dia langsung naik tinggi tapi kemudian dia bisa koreksi lagi ya. Kecuali nanti dia kembali uptrend. Nah, untuk uptrendnya itu agak lama ya. Mungkin 1-2 bulan ini belum untuk BJTM uptrend, jadi masih potensi sideways. Jadi seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang hari ini terkoreksi cukup dalam 3,43% ke harga 1.265. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BJBR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR kalau dilihat ya sudah di area support kritikalnya 1265 sampai 1300. Ini kalau dijebol juga target penurunan BJBR bisa sampai ini kalau ditarik ini ya. Nih di sekitaran 1130 sampai 1100 lah. Ini target penurunannya untuk BJBR. Jadi kalau mau aman BJBR minggu ini harus kembali ke atas 1280. Minimal tutup di 1280. Kalau mau bagus ya di atasnya dikit, di 1300 lebih bagus. Jadi BJBR sudah 3 candle di bawah EMA 200-nya ya, bisa dikatakan juga saham downtrend karena BJBR sudah membentuk low barunya atau higher low baru di 1400 dan juga BJBR sudah membentuk lower low barunya di 1300 ya. Ini tinggal cari lower low
selanjutnya ya bisa aja sampai 1140 ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau BJBR bisa mempertahankan 1280, area supportnya ini cukup aman. Jadi yang masih pegang, yang nggak mau cut loss ya harap sabar aja dulu. Ya rugi waktu nggak masalah lah kalau di saham BJBR ya. Ada yang bilang juga berfundamental cukup bagus karena saya juga nggak hitung, nggak lihat juga laporan keuangannya karena ya memang saya untuk BJBR saya lebih ke trading. Nah, untuk trading saya pakai cut loss. Kemarin sempat beli di 1400 karena gagal bertahan, dia jebol ya saya cut loss. Nih, misalnya saya nggak cut loss, yang harusnya saya rugi juga sekitaran 3%, sekarang saya rugi sekitar 13%. Dan rugi waktu, uang juga nggak bergerak. Jadi kembali lagi ke masing-masing. Kalau niatnya trading harus siap rugi duit. Walaupun nggak rugi waktu ya, karena bisa aja ada peluang lain di saham yang lain. Jadi seperti itu. Untuk BJBR semoga aja dipertahankan 1280 sampai 1300. Jadi minggu ini harus rebound, dia kembali ke atas. Jadi seperti itu. Untuk BJBR kalau enggak BJBR potensi arah 1130 sampai 1100. Kalau dilihat indikator MACD memang sudah membentuk dead cross. Garis biru sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Saat turun volume meningkat, saat rebound volume kecil. Jadi tandanya seller masih kuat. Seperti itu untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang hari ini ditutup terkoreksi 3,31% ke harga 1750. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS masih aman menurut saya selama di area base-nya ini ya. Dia masih di 1750 pas di area support. Tapi kalau besok jebol dan besok tutup di bawah 1700 itu peluang ke 1600. Jadi seperti itu untuk BRIS. Dan potensi downside-nya masih bisa turun sekitar 8%. Kalau Bapak Ibu ada yang spekulasi buy di area support, ya cut loss saja kalau BRIS ini turun dari 1700. Misalnya cut loss-nya di 1690 atau 1685. Nanti buyback sekalian di bawah aja. Kalau mau di 1590 atau 1600. Bisa seperti itu strateginya ya. Kalaupun nggak mau cut loss ya harus siap dibawa turun misalnya sampai bawah. Itu sekitar 8%. Jadi seperti itu aja untuk BRIS. Kalau mau aman ya memang minggu ini harus kembali minimal tutup di 1800. Kalau dilihat indikator MACD masih membentuk golden cross walaupun naiknya pelan tapi arahnya ke atas. Ya semoga aja ada perlawanan buyer sehingga minggu ini BRIS tetap bisa bertahan di atas supportnya 1750. Seperti itu untuk BRIS. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang hari ini terkoreksi 2% ke harga 1415. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro koreksi wajar, tapi kalau dilihat historis sebelumnya, nih ya, dia gagal breakout di Februari. Bisa aja Agro turun dulu ke 1300. Kalau Bapak Ibu mau, coba aja antri di area 1300 ini. Dan kalau misalnya jebol 1300, dia turun dari 1300, jual dulu. Nanti buyback lagi di bawah. Di 1150 bisa seperti itu strateginya. Bagi Bapak Ibu yang masih pegang dari daerah bawah, tetap hold aja selama Agro di atas 1300. Menurut saya ya ini support yang lumayan bagus ya. Lumayan kemungkinan akan dipertahankan itu 1300. Walaupun memang ada resistennya 1400. Tapi kemungkinan kalau market nggak mendukung 1400 ini akan jebol. Nah, akan dipertahankan oleh 1300. Jadi seperti itu strateginya. Kalau Bapak Ibu yang sudah beli dari bawah udah profit lebar, ya coba mulai profit taking aja sedikit-sedikit ya. Kalau dia turun profit taking, dan kalau dia jebol 1300 ya profit taking aja semuanya. Nanti buyback sekalian di bawah karena potensi besar kalau misalnya Agro ini gagal breakout, 1300 ini dijebol akan bergerak di range harga ini. Supportnya 1150,
resistennya 1400. Jadi seperti itu untuk agro. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas, masih membantu golden cross, bar chart di atas 0 juga besar saat koreksi volume kecil ya, tapi mungkin masih bisa koreksi 1-2 candle baru rebound kalau memang mau masih uptrend. Kalau saya lihat ya masih potensi uptrend, cuman pasti ada koreksinya dulu. Nah, itu kesempatan bagi yang belum punya ya, beli saat koreksi. Dan namanya beli di harga tinggi, misalnya agro ini jebol 1300, jual dulu ya. Jadi seperti itu. Untuk agro kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang hari ini terkoreksi cukup dalam 5,38% ke harga 422. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP didistribusi oleh JETP, Maybank Kim Sekuritas. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBKP hari ini koreksi tapi volumenya kecil aja ya. Tapi perlu hati-hati karena BBKP ini memang kuncinya itu 400, jangan sampai di breakdown, walaupun kemungkinan dia akan mematahkan trend lainnya ini. Pola symmetrical triangle-nya ini bisa aja seperti ini nanti. Misalnya BBTN tetap jebol EMA 200-nya ini, yang penting nggak jebol trend line symmetrical triangle-nya ini di 400. Jadi untuk BBKP ini masih bergerak di pola symmetrical triangle-nya yang kemarin sempat uji 450 namun gagal breakout. Tapi dengan kondisi seperti ini bisa aja dia koreksi kecil besok atau membuat doji di area support ini baru rebound di hari Jumat. Ya, jadi seperti itu. Untuk BBKP selama di atas 400 masih bisa di hold. Kalau jebol 400 itu yang perlu hati-hati. Potensi arah ya, karena saya lihat histori sebelumnya ya bisa sampai 350 untuk target penurunannya kalau jebol 400. Tapi kalau saya lihat kemungkinan besar akan dipertahankan karena saat kemarin BBKP ini rebound, volumenya sangat besar. Hari ini juga ya terseret oleh market di ISG yang koreksi cukup dalam. Kalau dilihat volumenya juga besar-besar nih ya. Saat rebound volumenya besar, saat koreksi volume tipis-tipis. Jadi seperti itu. Untuk BBKP potensinya ya mungkin ada koreksi 1-2 candle lagi. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,62% ke harga 910. Kalau dilihat transaksi asing net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA membentuk pola dead cat bone setelah 2 kali gagal breakout EMA 200. Potensi arah kalau saya lihat BNGA ini perlu hati-hati. Arahnya bisa sampai 880 sampai 840. Jadi ke area demand-nya ini ya. Target penurunan BNGA. Kalau saya lihat BNGA masih potensi turun. Jadi jangan dulu beli. Tapi kalau Bapak Ibu yang takut ketinggalan siapa tahu dia rebound, coba nyicil aja dulu. Nyicil, nanti kalau dia turun ke 880 bisa ditambah di bawah. Kalau dia turun lagi ke 850 tambah, dan kalau jebol 840 jual aja untuk BNGA. Jadi seperti itu. Untuk BNGA potensinya masih bisa turun. Kita langsung saja ke saham ke-7. Ada BGTG yang hari ini auto reject bawah ke harga 132. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell, dan juga terlihat ini BGTG turun dari 17 Juni ya. Turunnya juga 3 kali ARB dan 2 kali turun dalam. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BGTG didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, BGTG ya semoga 130 dipertahankan. Karena itu dulunya adalah resisten konsolidasinya. Nih ya, 130 kalau itu dijebol ya target selanjutnya untuk BGTG ke arah 110 sampai 100. Jadi sangat perlu hati-hati. Kalau yang nggak pakai cut loss nih harusnya cut loss ya, karena BGTG ini kan sempat gerak beberapa kali, seharusnya bisa sell on strength tadi. Nah, jadi seperti itu untuk BGTG ya. Kalau 130 dipertahankan cukup bagus, bisa aja BGTG bergerak sideways di range harga supportnya 130, resistennya 150. Tapi kalau tetap jebol besok kembali ARB, arahnya bisa sampai 110 dan 100. Uji
support dynamic EMA 200. Kalau dilihat dari indikator MACD mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume makin meningkat. Jadi BGTG ini masih berpotensi turun. Kalau mau scalping, ya coba aja spekulasi buy, dapat 2-3% jual. Ya, bisa seperti itu untuk scalping karena terlihat BGTG ini lumayan bisa naik turun dalam satu hari ini, sempat rebound dia dari 141 sampai 150, sempat naik nih. Kalau Bapak Ibu yang beli di area support di harga penutupan hari kemarin tadi sempat profit lebih dari 6%, ya anggap aja tadi itu bisa dapat profit sekitar 3-4%. Nah, untuk besok bisa seperti itu juga. Kalau Bapak Ibu mau coba, ya coba spekulasi buy di 130. Kalau dapat 3%, 4% jual, dan kalau jebol 130, Bapak Ibu bisa cut loss di 126 atau 127. Seperti itu aja. Tapi untuk scalping, kalau yang nggak rela cut loss dan berharap jual untung, perlu hati-hati, bisa aja dibawa BGTG makin dalam. Jadi seperti itu untuk BGTG. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada BABP yang hari ini ditutup auto reject bawah ke harga 320, terkoreksi 6,43%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BABP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, walaupun ada sentimen dari Pak Ustadz Mansur, Pak Ustadz Yusuf Mansur yang rumornya beli BABP, ternyata nggak mampu juga mendongkrak harganya ya, karena memang teknikalnya kurang, belum. Jadi untuk BABP ini kemungkinan besok masih bisa turun. Nah, kalau Bapak Ibu mau coba aja entry buy, tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Tapi kalau Bapak Ibu yang tipe-tipe staker mau coba scalping atau trading cepat di BABP, besok tuh kalau dia terkoreksi sekitar 3-4%, coba aja spekulasi buy ya, cut loss di harga ARB-nya nih. Jadi kemungkinan harga ARB-nya itu jebol di area 300 sampai 298. Nah, Bapak Ibu bisa beli itu di sekitaran, coba entry buy di 310 atau 308, cut loss saja kalau BABP ini turun sampai 300 sampai 302. Bisa seperti itu. Targetnya juga, kalau targetnya tipis kan untungnya ya, kalau dapat 5% ya jual aja besok. Kalau dapat, gak usah mikir naik lebih tinggi karena bisa aja berbalik arah, atau pasang trailing stop. Kalau sudah profit sekitar 5%, pasang trailing stop sekitar 2%. Jadi kalaupun dia balik arah ya profit bisa dapat 3%. Jadi seperti itu untuk BABP ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.